Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurul Fajri dengan NIM 23042207. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi tentang konsep negara, pemerintahan, dan ekonomi publik, dasar konstitusional sistem ekonomi di Indonesia, dan peran pemerintahan dalam kesejahteraan masyarakat. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu konsep negara. Negara menurut etimologi terdiri dari 3 bahasa, yaitu stat dari bahasa Belanda, state dari bahasa Inggris, dan etat dari bahasa Prancis. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Definisi negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Roger Hasseltau. Menurutnya, negara adalah agen atau agensi atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang maksudnya adalah bahwa negara dapat menjadi tempat untuk memungkinkan rakyatnya berkembang, serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Yang kedua, menurut Miriam Budiarjo, negara merupakan organisasi yang ada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut. Materi kedua yaitu konsep pemerintahan. Pada dasarnya, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut. 1. Mendapat awalan P menjadi pemerintah, yang berarti badan atau organisasi yang mengurus suatu negara. Yang kedua, setelah ditambah akhiran han menjadi kata pemerintahan, yang berarti perbuatan cara atau perihal atau urusan dan badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah dengan pemerintahan adalah hal yang berbeda, karena pemerintahan merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Definisi pemerintahan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ibnu Kencana Syafi'i, yaitu pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan, dan memelihara derajat kehidupan rakyat, serta menjamin kepentingan negara itu sendiri. Yang kedua, menurut Wiener, yaitu pemerintahan harus mempunyai kegiatan terus-menerus, wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung, pejabat yang memerintah, dan cara untuk metode serta sistem dari pemerintah terhadap masyarakatnya. Selanjutnya, konsep ekonomi publik. Secara umum, ekonomi publik dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai peranan pemerintah ataupun negara dalam kehidupan ekonomi. Akan tetapi, karena yang ditelaah itu lebih menjurus ke keuangan negara, maka sejak tahun 1970-an lebih banyak disebut sebagai ilmu keuangan negara. Ekonomi publik atau yang bisa disebut dengan ilmu keuangan negara adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis terkait peranan pemerintah dalam perekonomian dan juga dampak kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal terhadap suatu perekonomian. Menurut Neumann dalam Ilyas, ada 2 hal pokok yang merupakan konsep ilmu keuangan negara atau ekonomi. Yang pertama, ruang lingkup dan tujuan pemerintah. Dalam hal ini, diadakan penyesuaian antara sektor pemerintah dan sektor swasta di dalam ekonomi. Yang kedua, pembahasan yang berhubungan dengan perumusan ilmu keuangan negara dalam istilah yang non-moneter.
Misalnya, suatu penjelasan mungkin kedengarannya aneh, di mana kata keuangan pasti ada kaitannya dengan moneter, sehingga dalam hal ini akan mampu untuk menganalisis mengenai pengumpulan pajak, transfer payment, serta pengeluaran lain guna membiayai bidang yang produktif. Dasar konstitusional sistem ekonomi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan sebagai konstitusi ekonomi karena mengatur ketentuan mengenai kebijakan ekonomi, seperti yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menentukan, pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dan upaya yang dilakukan pemerintah melalui upaya-upaya seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari implementasi kebijakan. Dan dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi, individu dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor wisata. Peran pemerintah dan mekanisme pasar atau interaksi permintaan dan penawaran pasar merupakan hal yang bersifat komplementer, bukan substitusi, dengan pelaku ekonomi lainnya. Fungsi penting pemerintah dalam perekonomian yaitu 1. Fungsi stabilisasi, yaitu menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua, fungsi alokasi, yaitu sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Yang ketiga, fungsi distribusi, dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Itu saja rangkuman materi pembahasan yang saya sampaikan. Semoga pembahasan tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.